adalah dalam rangka menghancurkan sisa-sisa musuh yang berupaya melarikan diri. Tetapi karena jarak tembak meriam 105 mm maksimal 11.274,55 meter, sedangkan sasaran yang akan ditembak sejauh 13.000 meter, maka dibutuhkan pergeseran meriam 105 mm dengan cara sling load. Helikopter yang telah menurunkan personel pucuk meriam 76 selanjutnya melaksanakan evakuasi personel yang mengalami luka tembak pada saat terjadi perebutan di sasaran 1. Proses evakuasi tersebut dilakukan oleh tim kesehatan melalui udara, dan tim kesehatan tersebut seperti yang terlihat, 2 orang personel dari Korps Wanita Angkatan Darat yang tergabung dalam peleton kesehatan membantu proses evakuasi udara. Karena kondisi korban cukup parah dan tidak bisa dilakukan tindakan pertolongan di Patobrik, maka selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Abdul Ghani. Akadani Palembang. Terdengar meriam 105 KH-178 menembak impact area dari posisi sling belut yang baru. Maka dalam rangka melaksanakan pengejaran dilaksanakan operasi Mobut oleh satuan Mobut dari Yonif Raider 509 Kostrad dengan menggunakan heli jenis Bell. Perlu diketahui bahwa operasi Mobut adalah suatu bentuk operasi di mana pasukan tempur darat dan perlengkapannya dipindahkan secara taktis melalui udara dengan pesawat helikopter langsung pada sasaran atau beberapa jarak dari daerah sasaran di bawah pengendalian Komando Operasi Darat untuk dilibatkan dalam suatu pertempuran di darat. Kegiatan Mobut diawali dengan kawal Mobut yang dilakukan oleh heli Bolko bergerak rendah tactical flight dari arah kiri hadirin ke arah sasaran guna menghindari dan memperkecil sasaran dari tembakan musuh. Selanjutnya, heli Bell terbang tinggi ke atas shallow diving, kemudian menembak sasaran di belakang inti pertahanan musuh yang kemungkinan akan mengganggu proses pelaksanaan Mobut dan merupakan tembakan pengejar. Heli Bolko berputar-putar di udara untuk mengawal Mobut. Sementara proses penjemputan pasukan Mobut sejumlah 1 peleton dari Yonif Raider 509 Kostrad menggunakan 10 heli Bell. Proses gerakan heli Bell dari titik penjemputan pasukan Mobut menuju ke sasaran tetap dikawal oleh 2 heli Bolko yang setiap saat siap menembak musuh yang akan mengganggu proses jalannya Mobut. Setibanya di lokasi pelaksanaan Mobut, pasukan turun dari heli Bell dengan cara phase roping. Phase roping dilakukan karena titik-titik pendaratan yang ada ditumbuhi pohon-pohon tinggi atau rintangan lain yang tidak memungkinkan heli melaksanakan pendaratan, maka dilakukan dengan cara phase roping. Setelah pasukan berhasil turun di lokasi Mobut, selanjutnya pasukan tersebut secara cepat melaksanakan pengejaran dan menghancurkan kelompok musuh yang berupaya melarikan diri. Hadirin sekalian, saat ini roket RL-130 dengan 32 laras dengan kaliber 130 mm dan jarak capai 8,2 km dengan daya hancur yang dahsyat sedang melaksanakan penembakan untuk menghancurkan sisa-sisa musuh yang melarikan diri. Selanjutnya, sesaat lagi hadirin akan menyaksikan defile alutsista TNI Angkatan Darat dan flypast pesawat-pesawat dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Yang saat ini melintas di hadapan hadirin adalah meriam 76 mm tarik.
Meriam ini memiliki kemampuan jarak capai tembakan 8.750 meter dan memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi dalam proses perpindahan styling. Menyusul di belakangnya adalah meriam 105 mm tarik dengan kaliber 105 mm memiliki jarak capai sejauh 8 km. Diikuti oleh meriam 105 mm KH-178 juga dengan kaliber 105 mm memiliki jarak capai tembakan sejauh 8 km. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin, meriam 155 KH-179 memiliki jarak tembak maksimal 30 km dengan munisi RAP dan memiliki efek daya ledak dalam radius 50 meter. Setelah alutsista Armet akan melintas alutsista yang dimiliki oleh Arhanud. Melintas saat ini meriam Giant Bow. Meriam ini memiliki kaliber 23 mm, diproduksi tahun 2000 dengan 3 model, yaitu model otomatis, semi-otomatis, dan manual. Sedangkan jarak maksimal vertikal 1500 meter, jarak maksimal horizontal 2000 meter, dan rata-rata tembakan 600 sampai 2000 butir per menit. Menyusul kemudian rudal RBS-70. Rudal ini merupakan rudal portable darat-udara dengan kemampuan menyesuaikan diri di segala medan dan kecepatannya 2 Mach atau setara dengan 2 kali kecepatan suara. Kemampuan jarak tembak efektif 7.000 meter dan ketinggian 4.000 meter dengan waktu kurang lebih 30 detik siap tembak dan tidak lebih dari 10 detik untuk reloading misil. Rudal ini menggunakan prinsip pengendalian sinar laser yang dikendalikan melalui alat bintik. Setelah alutsista Arhanud, selanjutnya alutsista infanteri yang diawali oleh Panzer Anoa. Panzer Anoa merupakan panser kebanggaan rakyat Indonesia yang dikembangkan oleh PT Pindad, sehingga memiliki kelebihan, yaitu kupola yang berbentuk cembung, sehingga bisa memantulkan peluru lebih efektif. Sistem ram door yang mampu berfungsi manual maupun otomatis. Persenjataan Anoa adalah senapan mesin berat kaliber 12,7 mm dan 7,62 mm. Senapan remote weapon system kaliber 7,62 mm sehingga tidak perlu menembakkan senapan mesin dari kupola secara manual. Kemudian menyusul Panzer Tarantula. Panzer ini dibuat tahun 2009, dilengkapi dengan kanon 90 mm dan senjata koaksial 7,62 mm. Diawaki oleh 3 orang personil dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimal 100 km per jam di darat dan 8 km per jam di air. Selanjutnya tank M113. Tank ini merupakan kendaraan lapis baja yang paling banyak digunakan. Hampir sekitar 50 negara menggunakan tank ini. Memiliki berat tempur 14 ton dan kemampuan manuver dengan kecepatan 66 km per jam. Menyusul tank AMX-13, tank ringan yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu kaliber kendaraan 75 mm dan 105 mm, dengan kecepatan manuver 60 km per jam. Berturut-turut menyusul di belakangnya adalah tank Scorpion. Tank ini merupakan tank ringan modern dan merupakan kendaraan militer yang cepat, tangkas, dan dapat dibawa dengan pesawat udara. Terbuat dari bahan utama aluminium dan dipersenjatai dengan senjata meriam 90 mm serta kecepatan 90 km per jam. Disusul kemudian oleh tank Marder. Tank ini dipersenjatai kanon atau meriam berkaliber 20 mm. Kanon yang dipakai jenis otomatis, sehingga peluru tidak perlu di-reload atau diisi satu persatu. Dengan mesin diesel MTU MBEA 500 mampu menghasilkan 600 HP atau horsepower tenaga kuda yang mampu memacu kendaraan hingga 75 km per jam di jalan yang mulus.
Dan hadirin yang kami hormati, inilah alutsista kebanggaan kavaleri akan segera melintas di hadapan hadirin. Inilah tank Leopard. Tank Leopard 2A4 adalah tank tempur utama Main Battle Tank atau MBT. Memiliki beban siap tempur seberat 62 ton dan kemampuan kecepatan maksimal 60 km per jam. Tank ini memiliki daya manuver yang tinggi dan memiliki kelebihan kemampuan untuk bertempur menghadapi sasaran bergerak walaupun melewati medan yang sangat sulit dan tidak rata. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan dari arah timur pada ketinggian 400 feet 26 unit pesawat udara penerbangan Angkatan Darat yang baru saja menyelesaikan misi pertempuran saat ini tergabung dalam rangkaian Army Flight di bawah pimpinan Letnan Kolonel CPN Julfirman Caniago. Letnan Kolonel CPN Julfirman Caniago diawali oleh elemen 3 unit helikopter AS-350 dan Bolko 105. Helikopter AS-350 merupakan tipe helikopter serang terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Adapun helikopter BO-105 adalah buatan PT Dirgantara Indonesia tahun 1986 yang mendapat lisensi dari MBB Jerman. Elemen yang kedua adalah elemen 14 unit helikopter Bell yang terdiri dari 12 unit helikopter Bell 412 dan 2 unit helikopter Bell 205A1. Helikopter Bell 412 merupakan Bell helikopter yang dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia dari tahun 2013 hingga 2014. Helikopter ini merupakan helikopter angkut multifungsi, memiliki daya angkut sampai dengan 1000 kg atau dapat mengangkut 10 personel penyerbu. Elemen yang ketiga adalah elemen 2 unit helikopter Mi-17V5. Helikopter ini merupakan helikopter angkut multifungsi, memiliki daya angkut sampai 4000 kg, sehingga dapat mengangkut pasukan penyerbu dan perlengkapannya sejumlah 30 personel. Helikopter Mi-17P5 saat ini dimanfaatkan sebagai helikopter multifungsi seperti terjun bebas militer, angkut personil dan kargo dalam misi penanggulangan bencana, angkut VIP dan lain-lain. Elemen selanjutnya adalah elemen 4 unit Mi-35P yang merupakan helikopter serang TNI Angkatan Darat yang dapat dilengkapi dengan peluru kendali dari udara ke udara dan dari udara ke darat. Selain itu, helikopter ini dapat juga dipersenjatai Cannon 30, 23, dan 12,7 mm, memiliki jarak efektif hingga 3 km, serta roket S-8 bom kaliber 80 mm. Helikopter ini dapat mengangkut sampai 8 personil atau evakuasi korban. Menyusul di belakang flight helikopter TNI Angkatan Darat adalah 1 unit pesawat Kasa 212 yang merupakan pesawat terbang serbaguna bermarkas di Skadron 12 Sena Pus Penerbang. Dengan telah melintasi pesawat Kasa 212, maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan demonstrasi pertempuran TNI Angkatan Darat kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanah.